pertama, kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu sistem koordinat kartesius. Ini bab kedua di semester 1 untuk kelas matematika kelas 8 SMP. Oke, kita langsung saja. Istilah penting sebelum kalian belajar, perlu tahu dulu istilah-istilah penting di sistem koordinat kartesius. Itu yang pertama yaitu sumbu koordinat, yang kedua titik koordinat, yang ketiga kuadran. Oke, untuk yang pertama yaitu sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, kalau ini adalah koordinat kartesius ya, ini dinamakan koordinat kartesius yang ada di gambar. Nah, yang ini adalah koordinat kartesius. Yang dinamakan sumbu Y adalah ini ya, ini adalah sumbu X, garis yang merah. Kemudian yang ini adalah sumbu Y. Jadi sumbu X itu adalah garis horizontal. Kemudian kalau sumbu Y adalah garis vertikal. Jadi kalian harus bisa membedakan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini ada angka-angka ya. Jadi kalian harus tahu bahwa koordinat kartesius itu adalah garis yang dengan skala sama ya. Di sini ada angka-angka dengan skala yang sama. Jadi misalkan kalian menggunakan ini skalanya 1, jadi 1 2 3 urut bilangan bulat isinya. Kalau kalian menggunakan skala 22 juga boleh, jadi 2 4 6 dan seterusnya. Itu boleh. Kalau ini menggunakan skala 1. Jadi setiap kotak ini satu bilangan, satu angka ya. Seperti ini. Ini sumbu X dan sumbu Y. Kemudian istilah yang kedua yaitu titik koordinat. Yang pertama titik koordinat itu, nah ini misalkan ada koordinat kartesius yang mana titik itu, nah misalkan nih, nah ada titik di situ, kemudian ditarik garis, ini titiknya di sini di situ, kemudian ditarik garis ke bawah lurus dengan 3 di sumbu X. Di sumbu X-nya lurus dengan 3, di sumbu Y-nya lurus dengan 4, sehingga titik koordinat itu dinamakan 3,4. Ini dinamakan titik A. Boleh titiknya itu bebas ya, nggak hanya A, boleh A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian penulisan titik harus menggunakan huruf besar. Kalau di sini A, berarti di sini A-nya huruf besar, seperti itu. Kemudian di belakangnya ada kurung dan koma, menandakan 3. Nah, ini aturan penulisan titik koordinat. Yang pertama, koordinat X di koma dengan koordinat Y. Jadi titik A ini koordinatnya kalau ditarik garis ke bawah ke sumbu Y menghasilkan lurus dengan 3. Kalau ke sumbu Y lurus dengan angka 4, sehingga koordinatnya ditulis X, Y. X dulu baru Y, tidak boleh Y dulu kemudian X. Seperti itu ya, ditulis X, Y. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 4. Kemudian yang kedua, contoh di samping ya, berarti X, Y 3,4. Untuk istilah yang ketiga yaitu kuadran. Jadi kuadran itu ada kuadran 1, 2, 3, 4 yang ada di koordinat kartesius. Jadi kuadran yang pertama itu yang sini. Nah, kuadran pertama ini kan dibagi menjadi 4 kotak ya. Ini kotak yang pertama, kotak yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 4 area yang dibatasi oleh sumbu koordinat X dan Y. Nah, kuadran 1 ini letaknya di sini, kanan atas. Kemudian kuadran 2 ada di
kiri atas. Kuadran 3 ada di bawah sebelah kiri. Kuadran 4 yang ini ya, ada di bawah sebelah kanan. Nah, ciri-ciri setiap kuadran. Jika X, Y maka ada di kuadran 1. Misalkan ini contohnya ada titik 3,4. Karena 3-nya positif, 4-nya positif, berarti dia ada di kuadran 1. Di kuadran 1 X-nya positif semua, Y-nya juga positif semua. Kalau ada titik 3,4 berarti dia pasti di kuadran 1 karena X dan Y-nya sama-sama positif. 3-nya positif, 4-nya juga positif. Yang ini jika negatif X, Y maka ada di kuadran 2. Misalkan ada di sebuah titik yaitu negatif 3,4. Karena X-nya yang negatif, nah di sini kan X-nya negatif 3, Y-nya 4. Jadi kalau X-nya ini negatif, dia ada di kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif, ada di kuadran 2. Kalau kalian bingung untuk menghafalkan ciri-ciri ini, kalian langsung saja buat koordinat kartesius seperti ini. Coba kita perhatikan kuadran 1, berarti X-nya semuanya positif, Y-nya semuanya positif. Kalau di kuadran 2, Y-nya positif, yang ini kan, kemudian batasnya yang bawah ini negatif, sehingga Y-nya negatif di sini. Kalau di kuadran 3, semuanya negatif. X-nya negatif semua, Y-nya juga negatif semua. Jadi kalau dua-duanya negatif, dia pasti di kuadran 3. Titiknya ada di kuadran 3. Nih contohnya negatif 3, negatif 4, berarti dia pasti di kuadran 3. Kemudian yang terakhir kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4, Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Seperti ini. Contohnya 3, negatif 4. Oke, lanjut ke materi intinya. Materi yang pertama yaitu posisi titik. Posisi titik ini ada titik asal 0,0, yang kedua titik tertentu A, B. Kemudian materi yang kedua posisi garis. Posisi garis itu ada yang pertama garis yang sejajar, yang kedua garis berpotongan, yang ketiga itu ada garis tegak lurus. Untuk materi yang pertama yaitu posisi titik terhadap titik awal. Titik awal itu 0,0 ya. Nah, posisinya 0,0 ada di tengah-tengah ini. Di sini adalah posisi titik awal. Oke, ini ada sebuah titik di sini. Dinamakan titik A. Ada titik lain dinamakan titik B. Ini ada titik lagi, titik C, dan yang terakhir ini titik D. Nah, posisi terhadap titik awal. Nah, di sini coba dilihat tabelnya. Di sini ada titik A, B, C, D, posisinya dan koordinatnya. Di sini posisinya kita lihat, posisi terhadap titik awal. Kita tahu titik awalnya ini di sini ya. 0,0 ada di perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita ditanyakan posisi titik A terhadap titik awal, berarti bagaimana posisinya? Yaitu 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. 3 ke kanan, nah ini lurusnya kan 3 ya, ini 3 berarti 3 ke kanan dan 4 ke atas, seperti itu ya. Boleh juga ke atas dulu baru 4 ke atas, kemudian 3 ke kanan juga boleh dibolak-balik untuk posisinya ya. Nah, untuk yang B, posisi titik B terhadap titik awal. Bagaimana posisinya titik B terhadap titik awal 0,0? Nah, sama yang kayak tadi. Coba kita lihat 0 ke B, bagaimana caranya? Untuk meraih ke B berarti kita harus ke kiri dulu. 0 ke kiri sebanyak 4 satuan ya.
ke kiri 4 satuan, dan ke atas 3 satuan. Kalau titik C dari 0, C ke 0 berarti ke 5, 0 ke 5 berarti 5 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke bawah. Yang ini ya. Kemudian kalau yang titik D dari 0,0 ya, berarti 0 dari 0 ke 4 ya, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ya, 3 satuan ke kanan, kemudian ke bawah 5 satuan. Jadi di sini ditulis seperti ini. Oke, paham ya? Mudah sekali. Nah, untuk koordinatnya tidak boleh asal-asalan kayak tadi ya. Kalau koordinat, aturannya titik koordinat X, Y. Jadi di sini X dulu baru Y, tidak boleh Y dulu baru X. Koordinatnya 3,4. Coba dilihat yang A. 3, X-nya 3, sumbu X ya. X-nya 3, Y-nya 4. Sehingga titiknya 3,4. Paham ya? Untuk B, C sama D. Coba kita coba yang C, berarti koordinatnya berapa? Untuk yang C, X-nya dulu. X-nya berapa? X-nya lurus dengan negatif 5. Koordinatnya negatif 5 dulu, X, Y. Y-nya berapa? Y-nya lurus dengan negatif 3. Sehingga C ini koordinatnya, titik koordinat negatif 5, negatif 3. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi terhadap titik awal yaitu 0,0. Kalau titik tertentu ini bebas ya. Di sini dimisalkan dengan A, B. Nah, di sini ada koordinat kartesius. Di sini ada titik. Dinamakan titik A dengan koordinat negatif 5, negatif 4. Di sini ada titik lagi. Dinamakan koordinat titik B dengan koordinat 3,2. Nah, posisi titik A terhadap titik B tidak sama dengan posisi titik B terhadap titik A. Coba kita perhatikan. Kalau posisi titik A terhadap titik B, berarti yang diwarnai merah ini terhadap titik B. Jadi yang sebagai acuan adalah titik B. Maka akan berbeda jika, nah ini kita bahas ini dulu. Kalau yang ditanyakan adalah posisi titik A terhadap titik B, berarti yang sebagai acuan adalah titik B. Nah, titik B ini bagaimana caranya untuk meraih titik A? Untuk sampai ke titik A ini seperti apa? Berarti di sini ada garis merah ke kiri ya, dari 3 sampai negatif 6. Kemudian ini berarti berapa satuan dari 3 ke negatif 6? Di sini aja dihitung, ini 3, ini ke sini 3 satuan ya, ditambah 6 satuan yang ini, berarti 8 satuan ke kiri. Kemudian ini ada garis lagi ke bawah ya, dari sini ke bawah sebanyak berapa satuan ini? 6 satuan ke bawah. Sehingga kalau ditanyakan posisi titik A terhadap titik B, berarti 8 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. Jadi acuannya adalah titik B. Bagaimana caranya ke titik A? Ya, diingat-ingat itu. Kemudian yang kedua, jika yang ditanyakan yaitu posisi titik B terhadap titik A. Dibalik sekarang ya, yang menjadi acuan adalah titik A. Kalau tadi yang menjadi acuan adalah titik B, yang sekarang yang menjadi acuan titik A. Jika yang ditanyakan posisi titik B terhadap titik A. Bagaimana? Nah, ini ada garis yang hijau.
Dari A, bagaimana caranya titik A ini menuju titik B? Karena acuannya titik A, berarti dimulai dari titik A. Titik A ke titik B. Gimana caranya? Berarti ke kanan dulu sebanyak 8 satuan, kemudian ke atas sebanyak 6 satuan. Oke, berbeda ya kalau dibalik posisinya. Oke, yang sekarang garis yang sejajar. Garis sejajar lambangnya seperti ini ya, sejajar. Ada 2 garis yang seperti itu, garis miringnya ada 2. Nah, ini ada koordinat kartesius. Garis yang sejajar di sini misalkan ada garis M warna merah, garis N warna hijau. Nah, ini M sama N ini sejajar. Kenapa dia dinamakan sejajar? Cepat dilihat. Namanya sejajar berarti di setiap garis dia itu memiliki jarak yang sama. Walaupun ini diteruskan terus, pasti dia tidak akan berpotongan. Ya, diingat-ingat, garis yang sejajar itu adalah garis yang tidak akan pernah berpotongan. Ini ada garis, namanya garis P, ada garis lagi, garis Q. Nah, ini P dan Q adalah 2 garis yang sejajar. Yang ini R, yang ini S. R dan S juga garis yang sejajar. Oke, kalau ditulis itu dengan lambang berarti seperti ini ya. M dengan N ini sejajar. MN juga sejajar dengan sumbu X. Coba dilihat. Garis M sama garis N ini sejajar juga dengan sumbu X. Ya, sumbu X yang ini ya. Yang ini sumbu Y. Kalau yang ditanyakan yang sejajar dengan sumbu Y siapa? Garis yang mana? Berarti garis R, garis R dan garis S. Ini sudah ditulis ya. RS sejajar dengan Y, sumbu Y. MN sejajar dengan sumbu X. Sudah paham ya? Oke, lanjut ke materi garis berpotongan. Namanya berpotongan berarti dia akan memotong. Nah, ini ada garis N, ini ada garis P, ini garis R. Nah, garis N berpotongan dengan garis R. N sama R. NR. NR. Oh, ini salah ya, harusnya R sama P. Ini berpotongan di sini. Oh iya, ini RP, NR juga. Oh iya, ini R sama N ya, ini berpotongan di sini. Yang ini P sama R berpotongan di sini. Namanya berpotongan berarti dia akan bertemu di satu titik. Kalau ini kan bertemu di titik ini bertemu di titik ini. Nah, garis N berpotongan dengan sumbu Y. N, garis N berpotongan dengan sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, yang ini garis N. Dia berpotongan di sini, di titik ini. Garis R berpotongan juga dengan sumbu Y atau sumbu X. Ya, yang ini. R berpotongan dengan sumbu X di sini, ya. Udah tahu ya berpotongan itu seperti apa, mudah sekali. Nah, garis P berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. P-nya ini berpotongan di sumbu X, P juga berpotongan dengan sumbu Y di sini. Oke, yang terakhir, garis yang tegak lurus. Kalau dinamakan garis tegak lurus, itu adalah garis yang memotong dengan sudut 90 derajat. Contohnya seperti ini. Ini ada sama. Nah, ini N sama R ini berpotongan tegak lurus ya di sini. Jadi ini dinamakan garis tegak lurus. Yang tegak lurus siapa? N dan R. Nah, N tegak lurus dengan R. R tidak tegak lurus dengan P. R tidak tegak lurus dengan P. Nah, R sama P ini tidak tegak lurus ya, tapi dia berpotongan. Berpotongan yang tidak tegak lurus. Kalau N sama R dia tegak lurus. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya.